모르겠어요 모두 보고 싶었어 우리도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sita dari Fakultas Manajemen dengan NIM 0120 1230 014 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Primagraha. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil visum saya dari materi mata kuliah pengantar manajemen dari sekolah UTS sampai sebelum UAS. Oke, mari kita simak video berikut ini. Materi ke-1, kerja tim dalam organisasi. Latar belakangnya yaitu membentuk tim adalah salah satu solusi yang umum untuk menyelesaikan sebuah tugas yang tidak mungkin dapat diselesaikan seorang diri. Anggota tim yang melebihi 20 orang adalah umum. Meskipun tim beranggotakan banyak orang, hal tersebut bukanlah jaminan untuk menjawab tantangan proyek pada masa ini. Dengan banyaknya anggota tim, resiko kegagalan tim juga dapat menjadi tinggi karena setiap orang memiliki pandangannya masing-masing. Pada umumnya, anggota tim yang kompleks cenderung kurang memiliki keinginan untuk berkolaborasi dan enggan untuk bekerja sama. Selanjutnya ada manfaat dan tujuan. 1. Untuk mengetahui definisi tim kerja. 2. Untuk mengetahui jenis tim. 3. Untuk mengetahui karakteristik tim. 4. Untuk mengetahui proses tim. 5. Untuk mengetahui menangani konflik. 6. Untuk mengetahui kerugian tim. Jenis-jenis tim. Tim penyelesaian masalah yaitu kelompok yang terdiri dari 5-12 karyawan dan departemen yang sama yang bertemu selama beberapa jam seminggunya untuk mendiskusikan cara memperbaiki kualitas, efisiensi, dan lingkungan kerja. Tim kerja swakelola yaitu kelompok karyawan yang bertanggung jawab untuk mengelola dan menghasilkan barang atau jasa untuk pelanggan internal dan eksternal. Tim lintas fungsi yaitu tim yang anggotanya terdiri dari individu-individu dari berbagai departemen atau fungsi tertentu. Tim virtual yaitu tim yang anggotanya berada pada lokasi yang berjauhan dan mereka berkomunikasi jarak jauh melalui peralatan elektronik seperti email, konferensi via telepon, dan video. Karakteristik tim. 1. Mempunyai komitmen terhadap tujuan bersama. 2. Menegakkan tujuan spesifik. 3. Kepemimpinan dan struktur. 4. Menghindari kemalasan sosial dan tanggung jawab. 5. Mengevaluasi kinerja dan sistem ganjaran yang benar. 6. Mengembangkan kepercayaan timbal balik yang tinggi. Proses tim. 1. Tingkat forming, perasaan optimis dan pesimis, belajar milah-milah masalah dalam tim. 2. Tingkat storming, ragu terhadap kemampuan tim saling menyalahkan atau berargumentasi. 3. Tingkat norming, mulai mau menerima perbedaan konflik, mulai dapat dikendalikan. 4. Tingkat performing, tim mulai matang membicarakan gagasan penyempurnaan. Konflik dalam tim. 1. Perbedaan kepribadian, ekstrovert, introvert, dan gaya bahasa. 2. Perbedaan nilai harga, kemenangan pribadi daripada tim, harga persaingan daripada teamwork. 3. Perbedaan pandangan, keahlian, pendidikan, jabatan, status sosial, dan pengalaman masa kerja. 4. Perbedaan tujuan individu, beda dengan kelompok. Selanjutnya ada menangani konflik tim. 1. Mendapatkan mediator atau pihak yang netral. 2. Pembagian tanggung jawab secara adil. 3. Pelatihan pengembangan tim. 4. Utamakan win-win solution. 5. Agendakan team boarding. 6. Fokus pada kepentingan bersama. 7. Selesaikan masalah bersama-sama. 8. Kompromi. 9. Evaluasi dan komunikasi. Keuntungan dan kerugian. Keuntungan. 1. Manfaat sinergi. 2. Lebih banyak kreativitas. 3. Keterlibatan yang lebih besar. Kerugiannya, konflik antar pribadi. 2. Kebiasaan buruk yang menular. 3. Tidak cocok untuk semua karyawan. Kesimpulannya yaitu membangun kerjasama tim diawali dengan mengenali diri sendiri dan karakteristik tim, dan selanjutnya dengan memahami cara-cara membangun kekompakan tim. Tim yang efektif adalah tim yang memiliki visi dan misi yang jelas dan terus berpikir untuk berprestasi. Oke, kita lanjut ke materi kedua yaitu komitmen organisasi. Pengertiannya yaitu
Komitmen organisasi adalah sikap atau bentuk perilaku seseorang terhadap organisasi dalam bentuk loyalitas dan penerapan visi misi, nilai dan tujuan organisasi. Seseorang dikatakan memiliki komitmen yang tinggi terhadap organisasi dapat dikenal dengan ciri-ciri antara lain kepercayaan dan penerimaan yang kuat terhadap tujuan dan nilai-nilai organisasi, kemauan yang kuat untuk bekerja demi organisasi, dan keinginan yang kuat untuk tetap menjadi anggota organisasi. Bentuk-bentuk komitmen organisasi. Komitmen organisasi terbagi menjadi 3, yaitu 1. Keinginan tetap menjadi anggota organisasi, percaya dan menerima nilai dan tujuan organisasi, siap bekerja keras sepenuh hati untuk berkontribusi terhadap kemajuan organisasi. 2. Manfaat komitmen organisasi. Adanya komitmen organisasi yang kuat tentu bermanfaat bagi banyak pihak. Di antara manfaat yang didapatkan adalah anggota organisasi akan bekerja secara totalitas, inisiatif anggota organisasi untuk kemajuan organisasi tinggi sehingga akan melahirkan banyak inovasi. 3. Anggota merasakan kenyamanan sehingga mereka merasakan bahagia. Anggota organisasi bersedia melakukan yang terbaik bahkan ketika sumber motivasi tidak lagi ada. Organisasi menjadi tempat yang dirindukan. Organisasi berkembang cepat karena orang-orang yang ada di dalamnya bahagia dan bertanggung jawab. Ciri-ciri komitmen organisasi menurut Fink. Komitmen organisasi dibagi menjadi 10, yakni 1. Selalu berupaya untuk mensukseskan organisasi. 2. Selalu mencari informasi tentang organisasi. 3. Selalu mencari keseimbangan antara sasaran organisasi dengan sasaran pribadi. 4. Selalu berupaya untuk memaksimalkan kontribusi kerjasama sebagai bagian dari organisasi secara keseluruhan. 5. Menaruh perhatian pada hubungan kerjanya antar unit organisasi. 6. Berpikir positif terhadap kritik dari teman kerjanya. 6. Menerapkan prioritas organisasi di atas departemennya. 8. Tidak melihat organisasi lain sebagai unit yang lebih menarik. 9. Memiliki keyakinan bahwa organisasi akan berkembang. 10. Berpikir positif pada pimpinan puncak organisasi. Aspek-aspek komitmen organisasi. 1. Komitmen afeksi. Komitmen ini berpedoman pada hubungan emosional antara anggota dengan organisasi. Orang-orang yang memiliki komitmen afeksi yang tinggi ingin tetap berada di sana sehingga dia mendukung penuh tujuan organisasi dan berupaya untuk ikut berperan dalam kemajuan organisasi. Komitmen jenis ini mengandalkan rasa cinta terhadap organisasi. 2. Komitmen berkelanjutan. Komitmen ini mendorong seseorang untuk bertahan di dalam organisasi karena adanya analisa untung atau rugi yang didapatkannya. Nilai ekonomi yang dirasa menguntungkan akan mendorong karyawan tetap berada di organisasi tersebut dibanding meninggalkannya. 3. Komitmen normatif. Seseorang memiliki komitmen ini karena dibebani kewajiban untuk tetap berada di organisasi karena adanya tekanan dari pihak lain. Karyawan yang tingkat komitmen normatifnya tinggi sangat memperhatikan apa kata orang lain tentang diri mereka. Ia tidak ingin mengecewakan atasannya dan takut jika rekan kerjanya berpikiran buruk karena pengunduran dirinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen organisasi. A. Faktor logis, yaitu karyawan akan bertahan dalam organisasi karena melihat adanya pertimbangan logis, misalnya memiliki jabatan yang strategis dan berpenghasilan cukup atau karena faktor kesulitan untuk mencari pekerjaan lain yang lebih baik. B. Faktor lingkungan, yaitu karyawan yang memiliki komitmen terhadap organisasi karena lingkungan yang menyenangkan, karena dihargai, memiliki peluang untuk berinovasi, dan dilibatkan dalam pencapaian tujuan organisasi. C. Faktor harapan, yaitu karyawan memiliki kesempatan yang luas untuk berkarir dan kesempatan untuk meraih posisi yang lebih tinggi melalui sistem yang terbuka dan transparan. D. Faktor ikatan emosional, yaitu karyawan yang merasa ada ikatan emosional yang tinggi, contohnya merasakan suasana kekeluargaan dalam organisasi atau organisasi telah memberikan jasa yang luar biasa atas kehidupannya, atau dapat juga karena memiliki hubungan kerabat atau keluarga. Kesimpulan dari materi kedua yaitu kompleksitas komitmen organisasi ditentukan oleh sejumlah variabel dari pribadi dan organisasi seperti umur, disposisi yaitu perasaan positif dan negatif, masuk organisasi, tanggung jawab, hubungan dengan atasan, rasa diperlakukan adil, dan kesempatan kerja lain. Kita lanjut ke materi ketiga, pengendalian.
Pengendalian adalah bagaimana pimpinan organisasi mengendalikan bawahannya agar bawahan tidak melakukan kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugasnya. Asas-asas pengendalian. 1. Asas tercapainya tujuan. 2. Asas efisiensi pengendalian. 3. Asas tanggung jawab pengendalian. 4. Asas pengendalian terhadap masa depan. 5. Asas pengendalian langsung. 6. Asas refleksi rencana. 7. Asas penyesuaian dengan organisasi. 8. Asas pengendalian individual. 9. Asas standar. 10. Asas pengendalian terhadap strategis. Jenis-jenis pengendalian. 1. Pengendalian karyawan. 2. Pengendalian keuangan. 3. Pengendalian produksi. 4. Pengendalian waktu. Dan 5. Pengendalian teknis. Proses dan cara pengendalian. 1. Menentukan standar-standar yang akan digunakan dalam pengendalian. 2. Mengukur pelaksanaan atau hasil yang telah dicapai. 3. Mengendalikan pelaksanaan atau hasil dengan standar dan menentukan penyimpangan jika ada. 4. Melakukan tindakan perbaikan jika terdapat penyimpangan agar pelaksanaan dan tujuan sesuai dengan rencana. Sifat dan waktu pengendalian. 1. Preventive control. 2. Responsive control. 3. Pengendalian saat proses dilakukan. 4. Pengendalian berkala. 5. Pengendalian mendadak atau sidak. Kesimpulan dari materi ketiga yaitu sistem pengendalian manajemen adalah sistem yang penting untuk organisasi karena mereka memungkinkan perusahaan untuk mencapai tujuan strategis mereka, mengukur kinerja mereka, mengidentifikasi masalah dan peluang, mengontrol risiko, meningkatkan kepercayaan stakeholder, dan meningkatkan kinerja mereka secara keseluruhan. Kita lanjut ke materi yang keempat, yaitu tentang konflik. Konflik adalah suatu proses interaksi yang ditandai oleh adanya ketidaksepakatan antara dua atau lebih pihak yang terlibat. Konflik dapat terjadi dalam berbagai tingkatan, mulai dari individu, kelompok, hingga organisasi. Menurut Howard Ross, seorang pakar manajemen konflik adalah langkah yang diambil pihak ketiga dengan tujuan mengarahkan konflik ke hasil tertentu yang mungkin menghasilkan hasil akhir berupa penyelesaian konflik atau menghasilkan ketenangan atau hasil mufakat. Tipe konflik berdasarkan tingkatnya. 1. Konflik interperson, konflik yang terjadi dalam diri individu. 2. Konflik interperson, konflik yang terjadi antara dua individu. 3. Konflik kelompok, konflik yang terjadi antara dua atau lebih kelompok. 4. Konflik organisasi, konflik yang terjadi dalam suatu organisasi. Sumber konflik. 1. Perbedaan tujuan. 2. Perbedaan persepsi. 3. Perbedaan nilai. 4. Perbedaan kepentingan. Strategi utama mengelola konflik. 1. Strategi menghindari. Strategi ini dilakukan dengan cara menghindari kontak dengan pihak yang berkonflik. 2. Strategi mengalah. Strategi ini dilakukan dengan cara mengalah pada pihak yang berkonflik. 3. Strategi berkompromi. Strategi ini dilakukan dengan cara mencari solusi yang saling menguntungkan kedua belah pihak. 4. Strategi kolaborasi. Strategi ini dilakukan dengan cara bekerja sama untuk mencari solusi yang terbaik untuk semua pihak. Konflik dalam organisasi. Konflik dalam organisasi dapat memiliki dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positifnya yaitu 1. Meningkatkan kreativitas dan inovasi. 2. Meningkatkan komunikasi dan kerjasama. 3. Meningkatkan motivasi dan produktivitas. Dampak negatifnya yaitu 1. Merusak hubungan antar individu atau kelompok. 2. Menurunkan produktivitas. 3. Meningkatkan tingkat stres. Kesimpulan dari materi keempat yaitu konflik adalah hal yang wajar terjadi dalam kehidupan, termasuk dalam organisasi. Manajemen konflik adalah proses yang penting untuk dilakukan mengelola konflik secara efektif dan efisien. Konflik dapat memiliki dampak positif maupun negatif, tergantung pada cara pengelolaannya. Lanjut ke materi yang kelima, yaitu evaluasi dalam suatu perusahaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari kata evaluasi adalah penilaian. Evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih di antara keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu bila dibandingkan dengan harapan-harapan yang ingin diperoleh. Fungsi evaluasi. Evaluasi mempunyai beberapa fungsi, yaitu 1. Mampu menyeleksi sumber daya atau metode yang paling tepat dalam sebuah kegiatan.
2. Memperbaiki dan meningkatkan proses tertentu. 3. Memberi informasi seberapa jauh kebutuhan dan kesempatan telah dicapai suatu program. Evaluasi kinerja merupakan sistem formal yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja pegawai secara periodik yang ditentukan oleh organisasi. Evaluasi kinerja dilakukan untuk memberikan penilaian terhadap hasil kerja atau prestasi kerja yang diperoleh organisasi, tim, dan individu. Model pendekatan evaluasi. Dalam melakukan evaluasi, perlu dipertimbangkan model evaluasi yang akan dibuat. Model evaluasi merupakan suatu desain yang dibuat oleh para ahli atau pakar evaluasi. Biasanya, model evaluasi ini dibuat berdasarkan kepentingan seseorang, lembaga, atau instansi yang ingin mengetahui apakah program yang telah dilaksanakan dapat mencapai hasil yang diharapkan. Evaluasi program merupakan sebuah cara untuk memperoleh informasi untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi sebuah program, serta untuk mengetahui apakah tujuan program sudah dapat direalisasikan, yang kemudian diambil keputusan sesuai kebijakan program. Materi yang keenam yaitu tentang teknologi informasi. Teknologi informasi adalah subsistem peralatan yang saling berhubungan yang digunakan dalam akuisisi, penyimpangan, manipulasi, manajemen, pergerakan, kontrol, tampilan, pengalihan, peraturan, transisi, atau penerimaan data atau informasi secara otomatis. Istilah teknologi informasi mencakup beberapa hal, antara lain komputer, peralatan tambahan, perangkat lunak, firmware, dan prosedur berupa layanan, termasuk layanan pendukung, serta sumber daya terkait. Bisa dibilang juga teknologi informasi adalah sebuah bentuk teknologi yang dipakai untuk menciptakan, penyimpan, perubahan, dan penggunaan informasi dalam segala bentuk. Tipe-tipe sistem informasi: 1. Transaction Processing System, 2. Office Automation System, 3. Knowledge Work System, 4. Management Information System, 5. Decision Support System, dan Executive Support System. Pemanfaatan teknologi informasi secara strategis. Rencana strategis teknologi informasi atau RSTI adalah proses untuk memformulasikan strategi yang jelas dalam pengelolaan sistem teknologi informasi dengan melihat aspek ini meliputi arah dan tujuan bisnis yang hendak dicapai, perkembangan teknologi global, kebutuhan aplikasi dan infrastruktur finansial, sumber daya manusia, dan aspek lain. Tujuan dan manfaat RSTI: 1. Mengoptimalkan seluruh proses pengelolaan informasi supaya efisien dan efektivitas kerja meningkat. 2. Memaksimalkan aset teknologi informasi, mampu meningkatkan profit perusahaan. 3. Memenuhi kebutuhan informasi dalam hal pengambilan keputusan dengan meningkatkan kinerja manajemen. 4. Mengantisipasi perusahaan lingkungan bisnis agar memiliki daya asing yang tinggi. Implikasi manajemen dari teknologi informasi: 1. Meningkatkan akurasi dan kecepatan. 2. Pengembalian keputusan yang telah baik. 3. Transformasi proses bisnis. 4. Pendidikan dan pembelajaran. 5. Perubahan gaya hidup dan perilaku. Kesimpulan dari materi yang keenam ini adalah, dengan adanya teknologi, beberapa hal menjadi mudah dan juga dapat mengefisiensikan waktu karena beberapa pekerjaan dapat mudah terselesaikan. Itulah tadi pembahasan materi mata kuliah pengantar manajemen dari materi ke-1 sampai ke materi yang ke-6. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.